ada yang mewakili ya, kemarin ada di Pinang, ada di Medan, Indonesia lah. Jadi saya diminta kali ini itu untuk memberikan pembekalan karena memang kita berharap sekali para advokat yang diangkat ini punya bekal lah, terutama mengenai kode etik maupun tentang pemahaman tentang organisasi advokat itu sendiri, mengenai single bar dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang ini Peradi ini banyak sekali yang meminati. 2 kali setahun kita melaksanakan ujian dan pengangkatannya 2 tahun, ribuan orang, ada 4.000, ada 3.000, ada 5.000. Rata-rata harapan Bang Oto untuk Indonesia di balik banyaknya viral advokat belakangan ini. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya begini. Advokat ini kan salah satu penegak hukum kan. Artinya dalam artian bahwa dia mempunyai kewajiban yang berat sekali sebenarnya untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia. Jadi kalau hakim bertugas menegakkan hukum dengan cara mengadili, jaksa secara menuntut, polisi dengan cara penyidikan, maka advokat ini karena tugasnya sebagai penegak hukum adalah membela, sehingga itu seimbang gitu. Karena kalau ada yang menuntut tapi nggak ada yang bela kan nggak seimbang, keadilan pada rakyat itu nggak tercapai. Jadi saya berharap sekali memang, makanya di dalam pendidikan profesi advokat ini Peradi kita selalu bilang bahwa pendidikan tentang kode etik itu akan lebih banyak porsinya di dalam kurikulum, karena kita menganggap bahwa betapapun hebatnya advokat, tapi kalau dia tidak memegang kode etik dengan baik, maka berpotensi untuk bisa merugikan klien. Ya, jadi itu. Jadi kode etik yang kita utamakan. Apalagi kita hubungkan dengan yang terakhir ini, itu persoalan semuanya persoalan kode etik. Ya, jadi pesan saya ya supaya advokat taati kode etik dengan baik, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, yang convictum nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, the best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu dan kita melakukan itu sendiri. Pak Moto, saya ingin Bang Moto bicara tentang apa yang menjadi perbedaan tadi dari yang lain. saya nggak elok ya kalau saya memuji diri kita sendiri ya. Tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa Peradi tetap konsisten untuk melaksanakan undang-undang advokat ini. Nah, itu intinya. Soal organisasi lain nanti Anda sendiri yang menilai. Nggak elok kalau kita menilai dengan organisasi lain. Tetapi yang kita bisa pastikan bahwa pengakuan beberapa instansi, terutama internasional, itu kan menjadi ukuran. Saya katakan kita lah satu-satunya organisasi advokat yang mewakili Indonesia menjadi anggota IBA, International Bar Association. Kita lah satu-satunya mewakili Indonesia menjadi anggota Law Asia. Gitu. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri banyak sekali. Kita dengan Malaysia juga sama, dengan Cina, bisa lalu mereka menjadi tempat studi banding, Vietnam, gitu ya, banyak sekali. Jadi saya kira inilah yang kita usahakan. Nah, meskipun kadang-kadang karena prakteknya kita ini single bar, tapi prakteknya masih banyak yang multi bar, tapi kita tidak akan menyerah. Ya, apapun kita berjuang. Karena apa? Karena single bar itu adalah is the best. Oke, Pak Oto, baru-baru ini ada 2 advokat yang bahasnya dibekukan oleh pengadilan tinggi. Pak Oto sendiri menanggapinya seperti apa melihat kejadian ini? Nah, saya kira gini, kalau soal itu nanti bahasanya panjang, ya. Terima kasih. Jadi kita nggak mau masuk dan panjang itu nanti urusannya. Mungkin ditanya paling bagus kepada yang mendukungkan saja, jangan ditanya kepada kita, karena itu bukan produk kita, itu kan produk yang sana. Jadi tanya kepada yang mendukungkan, nanti biar. Tapi setuju nggak apabila itu kan membuat kegaduhan di pengadilan akhirnya mendapatkan sanksi? Setuju nggak? Ya makanya coba ditanya, kenapa ditanya kepada yang membekukan? Kenapa bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau tugas kita hanyalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Ya tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena itu dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Tapi sampai itu risiko, itulah konsekuensi logis. Tapi sampai akhirnya meminta maaf ke MA dan pihak sana itu, kalau itu seperti apa sih? Apakah dia nantinya? Siapa?
pihak sana sampai pengadilan. Pihak siapa? Pihak Asman. Nggak, artinya yang mendapatkan sanksi kemudian Tanya minta dia dong, maaf. jangan tanya saya. Yang minta maaf kan dia, bukan saya. Yang minta maaf kan dia, bukan saya. Udah ya. Iya. Udah.